apakah ini nanti menjadi pasar yang menjanjikan bagi NU? Apakah ormas bisa nambang? Pertanyaan kembali lagi saya, apakah penambang itu bisa menambang? Saya yakin mesti di atas 500 miliar. Untuk satu tambang, walaupun itu hanya 26.000 hektar. Iya, yang orang tidak tahu, ini saya ruang publik mesti juga ada, bahwa NU itu juga bukan sebatas dibeli tambang loh, Bro Rina. Ini dibangun bukan pada visi panjang. Kita apakah pada posisi price taker atau price maker? Yang namanya batu bara, mineral lainnya itu semestinya ada di tangan rakyat memang, Pak Rina selalu. Pemerintah hanya punya authority right. Pak Singgi, selamat datang di Cafe Breezy. Terima kasih Pak Rina undangannya. Kita berbicara tentang keadaan energi. Iya. Karena energi ini adalah denyut nadi kehidupan. Betul. Tanpa energi kita tidak bisa merawat kesehatan. Ya, karena vaksin harus kita simpan di lemari pendingin. Betul. Tanpa energi kita tidak bisa melakukan operasi bedah jantung. Iya. Tanpa energi kita tidak bisa mengirim makanan-makanan yang memang harus dijaga kedinginannya. Ya. Setuju, iya. Tanpa energi kita tidak bisa mengajar di sekolah. Betul. Kita tidak bisa rapat, kita tidak bisa menjalankan pekerjaan-pekerjaan kita. Energi itu adalah luas sekali begitu ya. Dan seingat saya waktu saya masih kuliah dulu, saya sering diingatkan dengan jargon Indonesia mengalami bonanza oil. Iya. Indonesia adalah negara anggota OPEC dan kemudian berpengaruh terhadap kenaikan harga OPEC. Bangsa-bangsa di dunia mendekati kita, pengen invest di sini, gitu. Sampai kemudian hilang. Hilang itu tapi kemudian masuk lagi berikutnya. Masuklah kita bonanza kayu. Iya, betul. Ya, di ujung pemerintahannya Pak Harto tuh. Ekspor lock, iya. Lock ya. Iya. Tak lama kemudian kita bicaranya sudah lain lagi. Kita bicara tentang pembangunan, tetapi kemudian kita melihat orang-orang kaya baru ini muncul dari batu bara. Coba Pak Singgi, Anda adalah sebagai Ketua Indonesia Mining Energy Forum. Anda sudah menguasai mining, menguasai energi begitu ya, dari pemikiran-pemikiran. Sampaikan kepada masyarakat, sebetulnya Indonesia dari segi energi itu kaya apa sebetulnya Indonesia ini? Terima kasih Pak Bro Renal. Satu hal ya, tadi cerita minyak. Sehingga memang kalau kita melihat kita memiliki energi, memiliki sumber daya alam, tapi yang salah menurut saya pertama adalah bagaimana ini dibangun bukan pada visi panjang. Sehingga tadi Bro Renal mengatakan bahwa kita ekspor saat itu merasa ekspor. Ternyata kita impor, bahkan lifting itu cuma 580, 600 makin ribu. Turun. Kita demand 1,5 juta. Ini yang jadi masalah. Lah, ini sampai kepada energi batubara tadi disampaikan. Bahkan Cina itu sebagai eksportir batubara terbesar dunia. Tapi dia menyadari substitusi minyak. Next 50 dari 91, dia harus merubah polisinya menjadi negara importir. Tahun 91 itu? 91, sikap itu harus diambil. India justru lebih meletakkan pada long termnya. India mengatakan bahwa coal resources for power plant development, tidak ada ekspor. Yang menjadi unik adalah satu, Cina dengan cadangan batubara 161 miliar ton, India dengan cadangan batubara sekitar 66 miliar ton, Indonesia cuma 31. Yang menjadi menarik, produksi Cina bahkan di tahun 2004 peaknya itu di 4,7 miliar ton. Dia masih impor. India produksi sampai 980. Bahkan dia akan menargetkan 1,3 miliar ton. Indonesia justru produksinya sekarang diperkirakan sampai akhir tahun 800 juta ton. Karena target RKAB itu adalah 922, kita 800 juta, tapi dominan ekspor. Kita hanya sekitar 200 juta ton yang dipakai di dalam negeri. Sehingga apa? Sehingga tadi saya katakan bahwa mengelola sumber daya alam, mengelola energi itu harus dalam konteks visi panjang itu. Yang kedua harus ada pemahaman, tadi orang kaya karena batu bara. Pemahaman apa? Yang namanya batu bara, mineral lainnya itu semestinya ada di tangan rakyat memang, Pak Rina selalu. Pemerintah hanya punya authority right gitu loh. Sehingga apa? Tambang mungkin ekonomi right, ya kan gitu. Sehingga apa? Ini harus disadari secara konstitusi bagaimana sebuah sumber daya alam itu harus dikelola benar-benar
dengan pola jangka panjang untuk kemaslahatan orang banyak. Kalau di undang-undangnya untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat ini. Sehingga apa? Sehingga ini yang harus dibangun itu bagaimana mengelola semuanya menjadi pada konteks visi jangka panjangnya, Pak. Jadi kita berpikir jangka pendek aja begitu? Menurut saya, iya. Jangka pendek itu kayak apa? Misalnya, hari ini aji mumpung nih, permintaan lagi harganya sekian. Saya ada tetangga yang lagi order dengan saya. Ya. Pokoknya gali tempat saya, pindah lagi ke sebelah sana, begitu? Iya. Penyadaran jangka pendek kan terjadi. Sekarang kan pemerintah mau mengurangi produksi nikel. Ya. Kalau Pak Rinal pernah mungkin dalam satu ruang publik mengatakan bahwa kita apakah pada posisi price taker atau price maker. Ternyata seperti batu bara pun kita sebagai eksportir terbesar tapi bukan sebagai price maker. Ya. Bisa jadi satu, kita akan menekan supaya volume oversupply tidak ketemu dengan kebutuhan. Yang kedua, menjaga supaya cadangan next ada teknologi, kita bisa match dengan nilai tambahnya akan lebih. Kita kembali dulu sedikit ke belakang. Ya. Ada price maker, ada price taker. Iya. Ya kan? Iya. Price maker. Banyak bangsa-bangsa yang mencoba menjadikan dirinya adalah produsen komoditas atau pembeli komoditas dan mereka ciptakan marketnya. Ya. Menciptakan apa istilahnya commodity market. Betul. Sehingga mereka bisa monitor harga dan mereka bisa menentukan harga. Langsung aja tentukan, Indonesia, saya mau beli sekian. Iya. Berkenan nggak Anda? Gitu. Seperti itu begitu? Betul. Ya. Saat Rusia invasi ke Ukraina, ingat Pak Rina bahwa batu bara meningkat menjadi 400 dolar per ton ya. Dan Indonesia itu dari sisi indeks sebenarnya harganya hampir 214 dolar per ton. Yang terjadi apa? Kita hanya mampu menerima harga 140 dolar per ton. Karena apa? Kita berarti kan kehilangan opportunity loss kan. Karena yang beli cuma Cina. Cuma Cina juga berpikir kalau saya harus diminta membeli harga 140, kembali lagi bahwa dia energinya untuk kepentingan manufacture cost di dalam energinya. Kalau dia energinya untuk cost di manufacture, dia tidak akan berkompetisi dengan energi cost yang tinggi, kan dia juga kewalahan, sehingga dia memaksakan. Lah, kita dominan tambang juga berpikir, karena cost saya juga masih di bawah 140, ya sudah, kita jalin wadah, karena kita sudah terjebak 54% itu ada di pasar Cina dan India. 54%? Iya. Dua negara itu? Iya. Yang lain nanti akan menemukan limitasi, karena yang lain itu pada limitasi kebutuhannya nggak tinggi, masa menjelang transisi kan Pak. Sehingga seperti Cina nanti akan membatasi pada level pemakaian 4,3 miliar ton. India sampai 1,3. Setelah itu dia akan sebatas melimitasi demand batubara di situ. Sambil menaikkan EBT-nya, energi renewable energinya dia angkat. Ya, dan kita ketahui dua negara ini sangat agresif dalam menciptakan energi baru terbarukan. Iya, betul. Sangat agresif ya. Makanya kembali lagi Prof. Rinal, bukan hanya di batu bara, termasuk di mineral, logam, kita kan sadari, dulu kalau kita berpikir jangka panjang, mestinya di Undang-Undang Nomor 4 saat pemurnian itu dibangun, harusnya kan sudah dibangun bagaimana Kementerian Perindustrian memetakan logam strategis kan Pak Rinal. Ini kan tidak terjadi. Prof. Rinal tidak akan menemukan kata hilirisasi dalam Undang-Undang Minerba. Oh, tidak sesuai dengan ucapan yang disampaikan selama ini. Yang ada adalah pemurnian, pengolahan pemurnian. Sehingga apa? Sehingga tanggung jawabnya menjadi jelas. Kementerian SDM sampai pemurnian bertanggung jawab, Kementerian Perindustrian bertanggung jawab terhadap pasca pemurnian. Sehingga dari hilir, dari eksplorasi, dari pengelolaan sampai pemurnian, itu menjadi tanggung jawab SDM, Prof. Rinal. Mestinya Kementerian Perindustrian memetakan kebutuhan logam industri yang strategis. Nanti dari kebutuhan logam tertentu menjadi masukan dari untuk SDM pada untuk kepentingan investasi eksplorasi. Ya. Ini kan soal menyangkut strategi negara. Bagaimana negara bisa membaca sebuah peta besar dengan penuh tanggung jawab. Betul. Mendiskusikannya dengan para ilmuwan. Iya. Sehingga tidak mudah tertipu oleh pasar dunia. Betul. Karena apa yang dia baca, masukan dari satu sisi berbeda dengan yang dibaca oleh para akademisi. Betul. Yang melihat dari berbagai sisi. Katakanlah akademisi memang agak naif, tapi akademisi bisa menunjukkan cara-cara yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Betul. Begitu ya. Sehingga bisa melihat dari berbagai elemen. Apakah itu tidak dilakukan? Menurut saya dilakukan, tapi pada konteks yang limited sekali. Sehingga apa?
kita tidak tahu bagaimana perkembangan dari riset development. Kalau kita sudah mimpi jangka panjangnya, semua sudah bisa diarahkan, Pak. Dari sisi regulasinya, sisi riset development-nya, itu bisa diarahkan ke sana. Tapi kita kadang terjebak tidak masuk pada visi panjangnya. Tapi kita hanya visi pendek, terjebak masalah, merevisi lagi. Revisi lagi dan itu berputar-putar di situ-situ terus. Di situ terus. Nah, ini yang menarik. Tapi sekarang tahap demi tahap saya melihat ada mulai berpikir cara untuk mengelola dengan visi panjang. Kalau kita bicara tentang hilirisasi ini adalah area tanggung jawabnya siapa sebetulnya? Menteri Pertambangan kah sebagai yang menangani subjeknya? Atau Menteri Perindustrian? Karena bicarakan tentang turunan industri yang terus bernilai tambah tinggi. Ada irisannya. Irisannya adalah satu, dari eksplorasi, pengelolaan, sampai pemurnian, itu tanggung jawab ESDM memang. Ya. Tapi begitu ESDM mau menyampaikan kebutuhan logam apa, ada di Kementerian Perindustrian. Semestinya Kementerian Industrinya yang membuat logam strategis mana. Manufacturer dari manajemennya akan bisa menetapkan logam-logam apa yang dibutuhkan. Dari situ dikembalikan lagi kepada ESDM untuk kepentingan melakukan investasi dan tahapan kegiatan eksplorasi, Pak. Sehingga menurut saya hilirisasi menjadi tanggung jawab antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Perindustrian. Tapi batasannya menjadi jelas. Kalau sekarang kan orang memandang hilirisasi tanggung jawab mana? SDM juga enggak, sudah masuk ke manufacture. Lah, yang menjadi yang menurut saya PR terbesar sekarang adalah satu, Pak, setelah dari pemurnian ada semi fabrikasi sampai alat-alat industri, itu benar-benar harus dipetakan untuk mengangkat demand dari produk tambangnya. Kalau enggak, yang terjadi apa? Ya kita kembali lagi di dalam global chain, kita hanya super negara industri. Yang kedua, nilai pengali untuk nilai tambahnya dari pengolahan pemurnian itu paling hanya 5 kali. Ya. Yang terbesar adalah dari pemurnian ke fabrikasi sampai alat industri. Bagaimana mau meningkatkan value added tax? Ya, itu satu persoalan lagi. Ya, betul. Baik, Pak Singgi, di sini kopinya enak. Kita ngopi dulu ya. Boleh. Bapak mau kopi inspirasi atau kopi hitam? Paling apa? Rekomendasi apa? Inspirasi ya. Kita 2 kopi inspirasi ya. Terima kasih. Baik. Pak Singgi, pembicaraan kita meluas. Bagaimana bangsa-bangsa lain? Tambang itu kan bukan hanya Indonesia pemainnya. Ada Kanada, ada Australia. Iya. Ya, katakanlah mereka yang juga ekspor. Iya. Kanada dan Australia. Ada beberapa negara Eropa yang punya tapi tidak ekspor. Iya. Ya. Apa yang dilakukan oleh negara-negara itu? Apakah mereka juga mengikuti seperti kita ketika China mengunci $140, mereka tetap menjual seperti itu? Iya. Atau ada hal lain yang sebenarnya tidak kita ketahui? Saya melihat sebenarnya kita tidak bisa semudah membandingkan antara Indonesia dan Australia. Karena apa? Karena tipikal tambang sendiri, Bro Prinal. Ya. Tahu bahwa di Australia hampir semua multinational corporation. Kayak ini. Di Indonesia, IUP, kan? Sehingga IUP, izin usaha pertambangan. Ya. Kalau IUPK dari PKB 2B, skala agak besar. Lah, kita lihat ada ratusan, bahkan ribuan IUP. Ya. Begitu dia harus berkomunikasi dengan internasional, itu juga tidak mudah. Ya, dia serahkan pada orang lain. Iya. Yang penting gue udah dapat duit. Ya, betul. Yang kedua, sisi Australia juga. Dari sisi human resources-nya, mestinya mining cost-nya akan tinggi. Yang kedua, proporsional dari posisi geografis, juga jarak kan juga menentukan. Sehingga kita melihat tambang apa. Kalau batu bara, memang Indonesia sebenarnya paling bisa berkompetisi. Karena arah pasar ke arah Pasifik. Australia agak jauh. Batu bara itu dulu pasarnya itu less elastis. Karena apa? Demand akan memengaruhi harga. Pertumbuhan ekonomi berapa? Kebutuhan energi dipetakan, kebutuhan industri listrik dipetakan, EPC, Engineering Procurement Contraction, timetable-nya jelas, sehingga harga batu bara itu less elastic market, sehingga naiknya hanya 2-3% aja sebelum 2009. Jadi harganya juga stabil. Stabil. Weekly itu hanya 2-3%. Tidak menarik ya bagi investor? Tidak menarik. Tahu-tahu mungkin paper trading, tahu bagaimana metode mendahului dalam trading, sehingga harga itu naik ekstrim. Bahkan tahun 2028 ke 2009, harga bisa naik 24%. Ya. Semua, mau Citibank, Bloomberg, saya sendiri, yang memproyeksikan harga naik 3%, toh juga salah 24%. Tapi di bulan September pun,
orang pada saat menentukan harga menjadi tidak mudah untuk menetapkan harga, terutama BUMN. Ini posisi saya harus memutuskan atau tidak. Ternyata harga juga, ingat September itu harga $137, Desember harga bisa jatuh ke 70. Sehingga ini menarik, sehingga kita tidak bisa belajar atau mengasumsi proyeksi harga atas dasar supply demand sudah tidak zaman lah, apa ya, teori-teori ekonomi ternyata market non-linearity. Iya, non-linear. Kita selalu berpikirnya ini semua terjadi secara linear. Iya, dan tidak mudah bagi mengambil keputusan. Sehingga menurut saya khususnya untuk domestik, saya amat setuju bahwa pemerintah memang harus menetapkan harga DMO. Karena apa? Karena kalau tidak, satu membahayakan APBN, dua juga kita melihat BPP supaya tidak naik, dan apalagi nanti PPN ya, sehingga apa? Affordability-nya juga harus dijaga, sehingga menurut saya memang harus dijaga melalui DMO. Kalau untuk batu bara, DMO itu adalah Domestic Market Obligation. Ya, dan pemerintah sekarang akan Perpresnya sudah selesai, pemerintah akan membuat yang namanya mitra instansi pengelola, sehingga harga domestik tetap harga pasar, tapi iuran dari perusahaan yang ekspor untuk membantu yang domestik. Gitu. Jadi untuk mengamankan industri listrik kita ya? Security listrik, listrik. Satu, menjaga harga industri supaya kompetitif, harga energi. Yang kedua, masyarakat juga melihat affordability-nya, daya belinya seperti ini juga harus dijaga. Oke, baik. Melihat kondisi seperti ini, menarik sekali di akhir pemerintahan Joko Widodo kita menyaksikan batu bara dijadikan komoditas yang sangat menarik, gitu ya, untuk ditawarkan kepada para ormas. Dan yang lebih menarik lagi adalah yang ditawarkan adalah ormas keagamaan. Nah, seandainya Pak Singgih menjadi penasehat di salah satu ormas keagamaan tersebut, apa kira-kira yang Pak Singgih katakan kepada teman-teman kalau Bapak ada di salah satu mereka? Kalau saya mengatakan satu, bahwa apapun dia menambang ormas harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam pengelolaan good mining practice-nya. Tata kelola tidak mungkin dijalankan tanpa kerjasama dengan pelaku jasa pertambangan yang menguasai tambang. Jadi harus punya profesionalisme, keahlian. Iya. Karena apa? Di dalam undang-undang jelas ada persyaratan keuangan, persyaratan finansial persyaratan teknis, sumber daya manusia, itu dan tanggung jawab lingkungan, itu tidak bisa dilepaskan. Kalau saya ditanya, katakan Pak Prof. Renal, apakah ormas bisa nambang? Pertanyaan kembali lagi saya, apakah penambang itu bisa menambang? Pemilik tambang? Enggak juga. Tapi dia adalah satu memakai orang yang profesional untuk mengelola tambang. Tapi yang menjadi tanggung jawab tetap kepada ownernya, si ormasnya. Karena ini sudah menjadi keputusan politis dijalankan, yang orang tidak tahu, ini saya ruang publik mesti juga tinggal, bahwa NU itu juga bukan sebatas dibeli tambang loh, Prof. Rina. Dia harus membayar yang namanya kompensasi data informasi. Kompensasi data informasi KDI. Sehingga apa itu? Lah, itu kompensasi adalah artinya harus bayar. Harus bayar. Ya, kita tahu sudah membaca berita bahwa NU diberikan relinquish atau pelepasan dari KPC. Pada saat KPC itu kan banyak data-data pengeboran. Data pengeboran, kualitas batu bara, itu data per meternya, yang core yang ada. Itu semua data. Karena ibaratnya kalau Prof seorang ekonomi mau invest di daerah yang sifatnya masih remote, Prof kan harus melakukan aktiviti capek untuk eksplorasi. Jadi dengan kata lain KPC atau Bakri, Grup Bakri yang tanahnya akan diberikan untuk konsesinya menjadi konsesinya NU, telah mengeluarkan cukup banyak biaya. Waktu itu KPC, waktu memiliki area luas, dia kan ngebor di mana-mana. Lah, begitu ini NU diberi, otomatis kan dia sudah mendapatkan data. Nah, ini yang harus dibayar. Batu baranya ada di mana, potensinya ada berapa. Dan itu ratusan miliar loh, bukan angka ratusan miliar. Bahkan saya yakin, karena saya sendiri sebagai tim perumus dulu kebijakan mineral dan batu bara, dengan KDI itu, saya yakin mesti di atas 500 miliar untuk membayar. Untuk satu tambang, walaupun itu hanya 26.000 hektar. 26.000 hektar tidak karena besar itu, sebetulnya. Karena kan dihitung cadangan batu baranya berapa, dihitung sebagai KDI, Bro. Yang mesti harus diperhitungkan adalah satu, sekarang NU dengan uang seperti itu, dia harus mulai berhitung. Saya mendapatkan 10 tahun izin,
seperti pertanyaan Prof, seperti analogi kuda, saya mendapatkan 10 tahun, saya akan produksi berapa, pasar saya akan ada di mana. Ya. Ini kan menjadi menarik antara satu initial investment untuk membayar KDI dan KDI menjadi pendapatan nasional bukan pajak. Dia tidak bisa langsung demikian dihapus, kecuali memang ada keberanian satu diskresi ya. Tapi yang jelas dia harus membayar KDI. Lah, apakah KDI itu bisa diturunkan? Enggak. Kalau bagi saya secara objektif, kalau memang KDI-nya bisa jadi di bawah infrastruktur yang tidak ditambang, bisa menjadi faktor pengurang, bisa jadi. Tapi tidak lantas. Misalnya bagaimana? Misalnya ini KDI, atasnya dipakai untuk coal processing plant. Misalnya untuk whole road. Sehingga otomatis kan data itu tidak batu bara yang di bawah kan tidak dipakai, Prof. Otomatis data yang over dengan tumpang tindih otomatis logis untuk di deduction sebagai faktor pengurangnya. Pengurangan itu by technical reason tahapannya, bukan sekedar menawar. Tapi yang masyarakat luas dia tahu seolah itu NU itu seolah-olah mendapatkan gratis. Dia tetap membayar KDI. Dan ini berlaku bagi semua penambang, karena yang membeli hak tambangnya orang lain. Iya. Karena apa? Karena ormas itu hanya diperuntukkan untuk PKB 2B yang menjadi UPK kan relinquish. Lah, wilayah pelepasan itu yang akan diberikan ke ormas. Lah, wilayah pelepasan itu karena dulu PKB 2B skala tambang besar, dia telah melakukan berbagai aktivitas eksplorasi di sana dan itu ada cost. Dulu itu sebenarnya wilayah relinquish itu wilayah pencadangan negara, WPN wilayah pencadangan negara, sehingga negara berkepentingan meng-hold dulu untuk konservasi energi ke depan, baru nanti diberikan. Tapi itu bisa diberikan menjadi IUP, diberikan ke ormas itu dengan ketentuan memang dibutuhkan untuk kepentingan nasional. Sehingga saran saya kalau memang ini diambil ormas NU, katakan, ya menurut saya kewajiban NU semestinya lebih konsentrasi kepada pasar domestik, bukan untuk pasar ekspor. Jadi mereka tidak bisa menikmati harga ekspor. Mereka domestik. Nanti toh melalui MIP dia juga akan mendapatkan harga. Karena akan rencana ada MIP. Dan MIP itu sudah 2 tahun proses negosiasi. Kalau MIP ini dikeluarkan, Perpres MIP, mitra instansi pengelolaan dikeluarkan, menurut saya 4 hal. PLN keuangan tidak terganggu, APBN tidak terganggu, BPP tidak naik, yang keempat berkeadilan, mana yang ekspor, mana yang domestik. Ya. Sampai hari ini kita tidak mendengar kabar lagi dari NU dan Muhammadiyah. Ya. Tapi kami mendengarkan beberapa kali ceramah, statement dari pimpinan Pak Haidar maupun dari Gus Yahya. Dari NU yang mengatakan bahwa sebetulnya kami belum mendapat kabar lagi, ya, hanya NU yang mengatakan Januari eksplorasi produksi bisa dimulai katanya. Kalau saya melihat bisa jadi, tapi sayangnya belum kalau Januari. Belum, ya? Cuma melihat itu 2 hal. Menurut saya ada global yang sifatnya makro. Makro tentunya semua termasuk Muhammadiyah nantinya tentu akan melihat satu, dia diberikan di daerah mana. Dia tentunya akan melihat. Yang kedua, izin yang diberikan kan 10 tahun pertama, Bro. Dia juga akan melihat bagaimana produksi kita sendiri. Produksi kita RKAB, Rencana Kerja Anggaran Belanja itu sudah ditentukan 3 tahun, Bro. 2024 adalah 922 juta, 2025 917, 902 di 2026. Sehingga dengan pola ini dan pasar ada, apakah ini nanti menjadi pasar yang menjanjikan bagi NU? Dan kalau dia mendapatkan produksinya, akan berapa yang bisa terserap di pasar? Sehingga menurut saya antara satu volume produksi, proyeksi potensi pasar, sama arah transisi negara importer seperti apa. Mungkin melihat itu, semua akan melihat itu terlebih dahulu. Selain tentunya dia melirik-lirik relinquish PKB 2 mana. Baik. Namun diberikan waktu 5 tahun di dalam PP 25 itu diberikan waktu 5 tahun untuk ibaratnya mendapatkan, sehingga bisa jadi Muhammadiyah baru tahun ketiga nanti dari PP kemarin, oh ya udah nanti aja kita lihat-lihat dulu. NU menurut saya dia sudah pertama ya KPC, mungkin kalau NU sudah berpikir produksi, tapi NU mungkin tahapan sekarang yaitu bagaimana dia harus mengakomodir terhadap KDI cost tadi. Yang jelas adalah untuk mendapatkan uang besar ini biaya besar. Diperlukan biaya yang sangat besar. Iya. Ya. Dan memang itulah yang membedakan DNA setiap manusia. DNA kita, DNA apa ini? DNA pengusaha atau DNA ulama? Nah, kalau DNA ulama kita bicaranya tentang segala hal yang terkait dengan kebaikan alam, pemberian Tuhan.
rasa syukur kita dan lain sebagainya. Sementara kalau kita bicara DNA perusahaan, kita bicaranya loss tentang profit. ya profit loss, keberlimpahan dan lain sebagainya. Lalu pun jenis usaha macam-macam. Ada pengusaha yang mempunyai nilai-nilai, ada pengusaha yang tanpa pandang nilai, atau ada pengusaha yang disebut juga sebagai sebagai greenwashing. Seakan-akan di dalamnya hijau, tapi ternyata dia adalah merah. Dia cuci itu semua seakan-akan menjadi hijau, padahal dia merah semua. Tentu bukan seperti ini yang diinginkan, dan untuk itulah maka perusahaan-perusahaan tambang masih terlalu dini untuk kita nilai. Jadi saya kira lebih baik Anda terbuka dan menjelaskan kepada publik di mana posisi Anda, dan Anda cari partner yang tepat. Karena tidak mungkin juga NU bekerja sendiri, karena DNA sebagai ulama, DNA sebagai lembaga pemersatu masyarakat di negara Kesatuan Republik Indonesia ini berbeda dengan DNA sebagai pengusaha tambang. Sebagai sebatas badan usaha, Saya kira ini perlu menjadi pertimbangan-pertimbangan. Terima kasih banyak Pak Singgi. Terima kasih. Semoga lancar, sukses, dan kita harapkan Indonesia, jadi pertanyaan saya tadi kembali lagi, Indonesia sebenarnya adalah negara yang kaya dalam energy mix. Tinggal bagaimana mengelola semua sumber daya untuk kepentingan energi banyak. Jangan sampai kemudian kita baru ribut setelah sumber daya ini habis semua dan hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. Kita sudah sering bicara bahwa pertumbuhan ekonomi 5%, 5,5%. Tapi belakangan kita melihat yang menikmati hanya kalangan tertentu. Dan saya setuju bukunya Prof. Kan change itu bukan diawali, tidak usah menyalahkan orang lain, tapi diri kita sendiri yang bagaimana kita merubah untuk mengelola sumber daya menjadi jauh lebih bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Singgi. Semoga Terima kasih, Prof. makin sukses dan stay relevan.